kami para panitia kumpulkan para lintas tokoh, bukan hanya narasumber tapi di depan ini semua. Maksudnya untuk membuat satu kesatuan, satu frekuensi yang sama, satu komitmen bersama untuk melawan dan menyelesaikan judul di depan ini. Yang harus kita sepakati bersama yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Saya jadi teringat dengan pernyataan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Mereka yang tidak menyuarakan kebenaran adalah syaitan al-akhras, setan yang bisu. Saya berikan kepada Bapak Dindin Maulani. Silakan, Pak Dindin. Terima kasih, Mbak Rahma. Ya, itu kelebihan dari Mbak Rahma sebagai moderator merangkap orator dan kompor. Jadi senang ya, kita sebagai narasumber sudah dipanaskan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada bapak-bapak, para tokoh senior yang saya hormati, seperti judul di depan, kita ini berkumpul dari lintas para tokoh. Jadi ada beberapa tokoh yang sangat concern terhadap persatuan, kesatuan di antara kita ini. Judul boleh dari sejak lama adili Jokowi dan makjulkan Pupu Pata. Perlu diomongin nih, Pak Silang sini Pak. Oh ya, Sini, Pak. oh di sini ya. Oke, terima. Iya. Saya pikir pidato biasa aja. Rupanya ada podcast nih. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa yang hadir di sini baik para narasumber yang saya hormati maupun bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang hadir di depan ini juga semua para tokoh. Kami mengundang dari beberapa kemarin pertemuan beberapa tokoh, ada yang perlu dievaluasi oleh kita bersama. Judul boleh makjulkan Jokowi dulu, sekarang adili Jokowi dan makjulkan Pupu Papa. Itu sekarang. Tapi permasalahannya yang perlu kita perhatikan, tadi sudah disounding oleh Mbak Sarita, bahwa kita ke depan tidak akan bisa selesai cuma 1-2 bulan saja. Barangkali tidak akan selesai seperti itu. Kerusakan luar biasa ya yang dibuat oleh seorang Mulyono ini berdampak juga luar biasa kepada kita semua. Bapak Habib Muhsin tadi sudah mengatakan di sektor politik terutama, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Kami hanya ingin mengingatkan ya, sehebat apapun perjuangan kita ini, kalau masih ada dalam satu kelompok, kalau masih ada dalam klaster, kalau tidak mau bersatu kita, itu akan kita sulit menghadapinya. Ini yang berat. Kita bayangkan bahwa bicara soal Jokowi itu bukan bicara adili, tapi bicara makjulkan berapa tahun ke belakang, ya kan? Masih bercokol dan masih berjaya dalam tanda kutip, termasuk juga Pupu Papa.
Di mana-mana kita mengadakan sebuah forum untuk melawan rejim yang dolim itu. Di mana-mana dan siapa, banyak sekali para tokoh kumpul di situ. Hari ini saya kumpulkan lintas, bukan saya, kami para panitia kumpulkan para lintas tokoh, bukan hanya narasumber tapi di depan ini semua. Maksudnya untuk membuat satu kesatuan, satu frekuensi yang sama, satu komitmen bersama untuk melawan dan menyelesaikan judul di depan ini. Itu yang paling penting. Dan kita tahu, bayangkan seperti seorang Said Didu kemarin, bagaimana dia dicoba untuk dikriminalisasi. Teman-teman di Rempang juga sama, bagaimana dia dihabisi, ya artinya dilukai, dan juga hampir ada yang dikriminalisasi juga, sama. Dan saya sudah ingatkan kepada Bung Roy yang luar biasa itu, dengan pupu papanya, dengan keahliannya, beliau mengatakan, nih orang nggak bisa jadi wakil presiden, nih orang sudah melanggar etika berat yang luar biasa, dan dia bisa mengatakan 99%. Itu semua kita harapkan tidak berjalan berdiri atau sendiri-sendiri. Itu maksudnya. Pak Said Didu jangan sampai beliau sudah sepuh, ya tiba-tiba ya dengan kehebatannya tapi dicoba dikriminalisasi. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus bersatu semua di sini, memayungi kelompok-kelompok yang bergerak untuk melawan kedoliman itu. Payung hukum saja. Bentuknya terserah nanti Pak 1 menit Rama, lagi ya, maaf. Ya, bentuknya dalam bentuk forum, bisa juga dalam bentuk kaukus. Kaukus para tokoh lintas di sini, mau agama, nasionalis, umat dan lain sebagainya, profesional, kumpullah dalam satu payung. Ya, kita siap mewayungi klaster-klaster pergerakan, klaster-klaster perjuangan. Karena tidak semua kita bisa berjuang turun bawah. Apabila terjadi sesuatu, payung inilah yang mewayungi bersama. Kita lawan rejim dolim bersama, insya Allah berhasil. Saya kira itu saja karena waktunya yang pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih ini Pak Dindin ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Dindin. Ya, selanjutnya ini perwakilan dari Purnawirawan. Kami persilakan Bapak Laksamana Slamet Subianto. 5 menit ya Pak ya. Pendek sekali. Tambah dikit nggak apa-apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh yang pertama, Bapak mana? Persatuan kesatuan itu. Kita tidak akan bisa melaksanakan itu, judul itu, apabila kita tidak bisa bersatu. Nah, untuk itu kita harus menetapkan satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Nah, oleh karena itu, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan.
Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju itu loh ya. Nah, baru kita tata. Berkali-kali kita membuat suatu deklarasi. Diabaikan, dianggap angin lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduki MPR, baru bergetar mereka semuanya. Ya, oke? Setuju nggak? Oke, saya ingin menyatukan hati-hati yang ada di sini, menjadi suatu kesatuan hati untuk berjuang menegakkan kebenaran di negeri ini, untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ya, saya nggak terlalu panjang. Saya ingin kita ikrar bersama. Ayo, tolong berdiri. Ya, saya harapkan ikrar ini menyatukan hati kita untuk menjadi satu tekad perjuangan merobohkan rezim yang tidak bertanggung jawab ini. Angkat tangan kanan ya. Ikuti kata-kata saya. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia, berketuhanan yang Maha Esa. Dua, kami bangsa Indonesia, berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Tiga, kami bangsa Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, kami bangsa Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, kami bangsa Indonesia, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, ikrar itu saya harapkan bisa menyatukan kita, menyatukan langkah kita, menyatukan kekuatan kita untuk merobohkan pemerintah yang ada. Kita ganti dengan sistem yang baru, ya, sistem atas dasar kebenaran Pancasila. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Tepat waktu kok Pak. Tapi sebenarnya ini kita ada waktu sampai azan ya. Jadi agak ya masih ada 40 menit lagi lah ya sampai azan. Ya, kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Bapak Kiai Haji Atian Ali Dai MA. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon izin, mungkin saya tidak langsung menuju tema ini, Pak. Tetapi ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin harus kita siapkan agar kita bisa memenangkan tema yang ada ini. Terus terang dari lubuk hati yang sangat dalam, saya sangat salut Pak dengan yang hadir sekarang di ruangan ini. Yang dari sejak dulu, dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim,
tidak pernah berhenti dari berjuang. Pertanyaannya, apa hasilnya? Kita hanya kumpul seperti ini, lalu berorasi, lalu sekali-sekali kita berdemo. Setelah itu, kezaliman terus berlangsung. Dan kembali kita akan menunggu lagi untuk berkumpul lagi seperti ini. Lalu kemana sebenarnya 270 juta rakyat ini? Yang konon katanya mayoritas penduduknya Muslim. Kondisi ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 16 abad yang lalu. Saya khawatir, kata Rasulullah, umatku di kemudian hari keberadaan mereka tidak lebih dari hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Sudah rakus, lapar lagi. Kita hanya sekedar makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang rakus dan lapar, para oligarki dan budak-budak mereka, hamba-hamba sahaya mereka. Kita hanya sekedar menjadi hidangan makanan. Aw min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, adakah karena kondisi umat Islam pada waktu itu sangat sedikit? Tidak, kata Rasulullah. Balhum kasir. Jumlah umat Islam itu sangat banyak, tapi keberadaan mereka tidak lebih dari buih di lautan, terombang-ambing, tidak jelas arahnya kemana, dimanfaatkan oleh para oligarki dan hamba-hamba serta budak-budak mereka itu. Kita pun hanya menjadi penonton, dan besok lusa kita kumpul lagi di sini untuk berdiskusi lagi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kezaliman ini tidak akan pernah berhenti, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi diamnya orang-orang yang baik. Lihat Pilpres kemarin, ketika umat bingung mana yang harus dipilih, apa kata tokoh-tokoh ulama dari ormas-ormas Islam besar itu? Kami para ulama netral. Dari mana yang namanya ulama bisa netral? Bukankah ulama itu adalah warasatul anbiya? Umat dihadapkan dengan satu hak, yang satu batil, yang satu haram, satu halal, lalu ulama kemudian bersikap netral. Netral itu kalau di mobil itu, maju enggak, mundur enggak, belok kanan enggak, belok kiri enggak. Saya jadi teringat dengan pernyataan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Mereka yang tidak menyuarakan kebenaran adalah syaitan al-akhras, setan yang bisu. Dan yang menyuarakan kebatilan adalah setan yang berbicara. Kini kebanyakan kita adalah setan-setan bisu. Para pejabat, para TNI, saudara-saudara kita yang di TNI, Polri yang masih aktif, para ulama, bisu semua menyampaikan kebenaran. Baru nanti mereka bersuara, mohon maaf, ketika sudah tidak menjabat, ketika sudah purnawirawan. Kemana para ulama? Para ulama kebanyakan sudah menjadi setan-setan bisu. Ini yang harus kita benahi, Pak. Selama ini tidak kita benahi, kita hanya berkumpul saja seperti ini. Tidak akan pernah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah besar seperti itu. Karena itu
saya sependapat dengan Pak Didin tadi. Sebaiknya kita segera bentuk sebuah forum. Sebuah forum yang bisa mengantarkan semua pihak yang masih ingin berjuang untuk merasa nyaman berada dalam forum itu. Lalu mari kita bicarakan, Pak, bagaimana membuat setan-setan bisu itu mau berbicara, agar kita bisa bersama-sama. Saya tidak pesimis. Islam mengharamkan kita pesimis, apalagi apatis. Tetapi kita tidak bisa optimis selama kita tidak pernah berjuang secara maksimal untuk memperjuangkan ini. Kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tum. Kita harus menyiapkan dulu kekuatan itu, baru kita bisa berjuang. Mungkin waktu saya sudah habis ya. Sebenarnya tadinya saya mau minta waktu yang panjang karena saya 4 jam untuk sampai ke sini, Pak. Tapi baiklah, saya kira tidak ada masalah. Mudah-mudahan itu bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan saya tidak merampas hak yang lain. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.